Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmi, NIM 1814040045 dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membuat video mengenai perangkat pembelajaran yang saya pelajari pada mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tersebut. Baiklah, terlebih dahulu kita bahas apa itu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian, serta skenario pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas apa-apa saja jenis-jenis perangkat pembelajaran. Di video kali ini, kita akan membahas 5 jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu kalender pendidikan, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, dan yang kelima ketentuan kriteria minimal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalender pendidikan. Nah, apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan atau biasa disebut dengan kaldik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, serta kelulusan. Nah, kalender akademik ini atau kalender pendidikan ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Jenis kegiatan ini bisa saja registrasi siswa baru, masa orientasi, ujian, dan lain-lainnya. Nah, pada kalender pendidikan ini berfungsi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya kalender pendidikan ini juga bisa digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam penyusunan program tahunan, program semester, silabus, maupun RPP nantinya. Nah, kita lihat seperti apa bentuk dari kalender pendidikan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat seperti inilah bentuk dari kalender pendidikan. Di sini yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini telah disediakan untuk semester ganjil, dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Kemudian diikuti dengan semester genap, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Pada kalender ini juga disediakan warna-warna yang berbeda untuk beberapa tanggalnya, kemudian disediakan juga keterangan terhadap warna-warna ini. Nah, dapat kita lihat, inilah keterangan yang disediakan untuk warna-warna yang ada pada kalender di atas. Nah, cara membaca dari kalender pendidikan ini, kita lihat untuk semester ganjil pada bulan Juli untuk tanggal 13 berwarna biru. Nah, kita lihat keterangan apa kegiatan yang ada pada tanggal 13 ini. Kita lihat untuk warna biru menandakan awal semester ganjil. Nah, maka kegiatan yang ada pada tanggal 13 ini adalah awal kegiatan semester ganjil. Kemudian diikuti dengan tanggal 14 dan 15 yang berwarna hijau. Nah, kita lihat lagi keterangannya bahwa
pada tanggal 14 dan 15 ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Nah, beginilah cara membaca dari kalender pendidikan. Kemudian diikuti dengan bulan September yang berwarna kuning. Kita lihat keterangannya bahwa warna kuning ini adalah penilaian tengah semester. Kemudian diikuti dengan bulan Desember yang ada berwarna hijau, kemudian berwarna merah. Kita lihat keterangannya bahwa untuk warna hijau itu adalah kegiatan penilaian semester. Nah, berarti untuk semester ganjil adalah penilaian semester ganjil. Kemudian diikuti dengan warna merah yang menandakan hari libur untuk semester ganjil. Nah, beginilah cara membaca dari kalender pendidikan baik untuk semester ganjil maupun untuk semester genap dengan melihat keterangan-keterangan warna yang telah disediakan untuk warna-warna yang ada pada kalender di atas. Kemudian, ini adalah kalender pendidikan yang telah dikembangkan oleh suatu sekolah dengan mengikuti kalender pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di sini juga terdapat bahwa untuk tanggal 13 pada bulan Juli semester ganjil adalah kegiatan awal sekolah. Kemudian diikuti dengan warna hijau untuk tanggal 14 dan 15 merupakan kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, jadi pada kalender yang dikembangkan oleh sekolah ini tidak mengubah kalender yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, seperti inilah cara membaca dari kalender pendidikan. Perangkat pembelajaran yang kedua yaitu rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dalam menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Kemudian, apa-apa saja komponen yang ada dalam rincian minggu efektif? Nah, yang pertama ada identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, serta tahun pelajaran. Nah, komponen yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam setiap semester, kemudian jumlah minggu tidak efektif dalam semester, jumlah minggu efektif dalam semester, kemudian jam pelajaran tiap minggu, serta jumlah jam pelajaran efektif. Kemudian komponen yang ketiga ada distribusi alokasi waktu. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menentukan atau dalam merancang suatu rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu harus memperhatikan penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum atau kalender yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan yang telah diselesaikan atau telah dirancang pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Kemudian penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam satu tahun atau untuk satu semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan.
Nah, dengan begini, alokasi waktu yang telah kita tetapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan waktu yang telah disediakan. Di sini saya telah menyediakan sebuah contoh dari rincian minggu efektif yang telah saya buat untuk tahun pelajaran 2020-2021 untuk kelas 11 pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, seperti inilah bentuk dari rancangan rincian minggu efektif, di mana pada rincian minggu efektif ini memiliki komponen pertama yaitu identitas yang meliputi mata pelajaran, kemudian satuan pendidikan, kemudian kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Nah, selanjutnya diikuti dengan jumlah minggu pada setiap bulan per semesternya. Nah, yang sekarang untuk semester ganjil. Kemudian jumlah minggu tidak efektif, jumlah minggu efektif, dan jumlah jam pelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita merancang dari rincian minggu efektif ini. Kita mulai pada semester ganjil, kita tuliskan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian baru kita hitung jumlah minggu yang ada pada setiap bulan dari semester ganjil. Nah, di sini telah ada kalender pendidikan, di mana ketika kita menghitung jumlah minggu yang ada di setiap bulan per semesternya, kita perlu melihat kalender pendidikan. Nah, kita mulai dengan semester ganjil, bulan Juli. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 4, karena ada 4 hari, dan kita kekurangan 3 hari, maka 3 hari ini kita ambil dari bulan sebelumnya. Maka terhitunglah 1 minggu. Kemudian dari tanggal 5 sampai tanggal 11 terhitung 1 minggu, 12 sampai 18 terhitung 1 minggu, 19 sampai 25 terhitung 1 minggu, kemudian 26 sampai 31 kita kekurangan 1 hari. Maka 1 hari ini kita ambil pada bulan Agustus, maka terhitung 1 minggu untuk bulan Juli. Maka total jumlah minggu yang ada pada bulan Juli adalah 5 minggu. Kemudian kita lanjut pada bulan Agustus. Karena tanggal 1-nya telah terambil oleh bulan Juli, maka dimulai dari tanggal 2 sampai 8 1 minggu, 9 sampai 15 1 minggu, kemudian 16 sampai 22 1 minggu, kemudian 23 sampai 29 1 minggu. Nah, sini berlebih 2 hari. Nah, 2 hari ini kita berikan pada bulan September. Maka jumlah minggu yang ada pada bulan Agustus ada 4 minggu. Selanjutnya kita hitung jumlah minggu yang ada pada bulan September. Nah, pada bulan September, karena telah ada 2 hari dari bulan Agustus, maka dari tanggal 30 ini sampai dengan tanggal 5 terhitung 1 minggu, 6 sampai 12 terhitung 1 minggu, 13 sampai 19 terhitung 1 minggu, 20 sampai 26 terhitung 1 minggu. Kemudian dari tanggal 27 sampai 30 kita kekurangan 3 hari. Maka 3 hari ini kita ambil dari bulan Oktober. Nah, berarti terhitunglah 1 minggu pada bulan September. Jadi total jumlah minggu pada bulan September ada 5. Maka kita tuliskan ada 5 minggu pada bulan September. Kemudian kita lanjut pada bulan Oktober. Nah, karena tanggal 1 sampai tanggal 3 telah terambil oleh bulan September, maka untuk Oktober dimulai dari tanggal 4 sampai 10 1 minggu, 11 sampai 17 1 minggu, 18 sampai 24 1 minggu, kemudian 25 sampai 31 1 minggu. Maka total minggu yang ada pada bulan Oktober adalah 4. Kemudian kita lanjut pada bulan November. Dimulai dari tanggal 1 sampai 7 1 minggu, 8 sampai 14 1 minggu, 15 sampai 21 1 minggu, 22 sampai 28 1 minggu, kemudian
ada 2 hari yang berlebih kita berikan pada bulan Desember. Maka total minggu yang ada pada bulan November adalah 4. Kemudian bulan Desember kita mulai dari tanggal 29 tadi, maka sampai tanggal 5 terhitung 1 minggu, 6 sampai 12 1 minggu, 13 sampai 19 1 minggu, 20 sampai 26 1 minggu. Kemudian 27 sampai 31 kita kekurangan 2 hari. Maka kita ambil dari bulan berikutnya, yaitu bulan Januari. Nah, ini. Maka pada bulan Desember itu totalnya ada 5 minggu. Maka kita tuliskan. Kemudian kita jumlahkan semua minggu yang telah kita dapatkan pada semester ganjil, jumlahnya 27. Kemudian kita cari jumlah minggu yang tidak efektif pada semester ganjil ini. Kita mulai dari bulan Juli. Nah, pada bulan Juli kita lihat dari tanggal 13. Nah, di keterangan merupakan awal sekolah. Maka dari tanggal 1 sampai 12 ini tidak ada proses pembelajaran. Maka pada bulan Juli ada 2 minggu yang tidak efektif. Kemudian dari tanggal 13 sampai 15 merupakan kegiatan awal sekolah dan MPLS. Maka ini disebut dengan minggu tidak efektif. Maka terhitung 1 minggu lagi pada bulan Juli yang tidak efektif. Kemudian Agustus tanggal 17, 20, 21 ada 3 hari yang tidak efektif yang merupakan hari libur nasional. Maka minggu ini disebut dengan minggu tidak efektif. Maka 1 minggu pada bulan Agustus tidak efektif. Kemudian kita lanjut pada bulan September. Ada 1 minggu yang berwarna kuning yang merupakan kegiatan penilaian tengah semester. Maka minggu ini disebut dengan minggu tidak efektif. Kita tuliskan September yang merupakan penilaian tengah semester ada 1 minggu yang tidak efektif. Kemudian lanjut pada bulan Oktober. Nah, di sini ada 2 hari yang merupakan hari libur nasional. Karena cuma 2 hari, maka minggu ini masih disebut dengan minggu efektif. Kemudian lanjut November, tidak ada minggu tidak efektifnya. Kemudian kita lanjut pada Desember. Nah, pada bulan Desember ini ada 4 minggu, di mana 4 minggu ini berwarna hijau, biru, dan merah. Kita lihat keterangannya. Hijau itu merupakan penilaian akhir semester, biru itu merupakan kelas meeting, dan merah merupakan hari libur akhir semester. Nah, jadi pada bulan Desember ada 4 minggu yang tidak efektif. Maka kita jumlahkan semua minggu tidak efektif yang telah kita dapatkan, yaitu 9. Maka untuk mencari jumlah minggu yang efektif, jumlah semua minggu pada semester ganjil kita kurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif. Maka 27 dikuras 9 sama dengan 18 minggu. Kemudian kita cari jumlah jam pelajaran. 18 minggu dikali dengan 4 jam pelajaran sama dengan 72 jam pelajaran. Maka 72 jam pelajaran inilah yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran pada semester ganjil. Nah, seperti inilah cara mencari rincian minggu efektif pada semester ganjil maupun nantinya pada semester genap. Nah, seperti ini yang untuk semester genap. Pembelajaran yang ketiga yaitu program tahunan, di mana program tahunan ini menurut Wina Sanjaya adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisikan tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya,
komponen-komponen yang harus ada dalam program tahunan. Yang pertama yaitu identitas pelajaran, di mana di dalam identitas pelajaran ini memuat mata pelajaran, kelas, serta tahun pelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu format isian, di mana format isian ini berisi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, serta alokasi waktu. Kemudian ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu program tahunan. Yang pertama yaitu kurikulum yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Kemudian ada kemampuan dan perkembangan siswa dengan mengikuti perkembangan siswa ketika merancang suatu program tahunan. Kemudian ada kondisi sekolah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya yang keempat, yaitu keadaan guru, di mana sudah kewajiban bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam hal pendidikan, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Di sini saya telah menyediakan contoh dari program tahunan yang telah saya buat untuk tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 11 dengan mata pelajaran matematika wajib. Dapat kita lihat. Nah, ini adalah bentuk dari rancangan program tahunan di mana memiliki dua komponen. Komponen pertama yaitu identitas, meliputi mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu format isian yang meliputi kompetensi inti, semester, materi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Jadi ketika kita merancang suatu program tahunan, kita tuliskan terlebih dahulu identitasnya. Kemudian baru format isian. Untuk kompetensi inti dapat kita lihat pada kurikulum. Kemudian semester, apakah untuk semester 1 atau untuk semester 2. Setelah itu materi untuk masing-masing semester. Untuk semester 1 ada materi induksi matematika, program linear 2 variabel, matriks, barisan, dan deret. Begitu juga pada semester 2. Selanjutnya kita tuliskan kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk masing-masing materi. Nah, baik untuk semester 1 maupun untuk semester 2. Setelah itu dilanjutkan dengan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini setelah kita mendapatkan jumlah jam pelajaran pada rincian minggu efektif, maka kita distribusikan kepada masing-masing materi. Nah, sebelumnya pada rincian minggu efektif telah kita dapatkan jumlah jam pelajaran untuk semester ganjilnya adalah 72 jam pelajaran. Maka 72 jam pelajaran ini kita distribusikan untuk masing-masing materi pada semester 1, kemudian diikuti untuk ulangan harian dan pengayaan. Kita lihat materi pertama pada semester 1 induksi matematika dengan 12 jam pelajaran. Kemudian program linear 2 variabel 12 jam pelajaran, matriks 20 jam pelajaran, barisan dan deret 12 jam pelajaran. Kemudian untuk ulangan harian dan pengayaannya 16 jam pelajaran. Total seluruhnya adalah 72 jam pelajaran. Maka jumlah jam pelajaran yang telah kita dapatkan dapat kita gunakan seefektif mungkin untuk menyampaikan seluruh materi pada semester 1. Jadi ketika kita mendistribusikan alokasi waktu ini, kita lihat apakah materinya kompleks atau tidak. Biasanya
Materi yang kompleks akan memiliki jumlah waktu yang lebih banyak. Kita lihat pada materi matriks dengan 20 jam pelajaran. Lebih banyak dibandingkan dengan materi-materi lain. Nah, seperti inilah cara merancang program tahunan, baik untuk semester 1 maupun untuk semester 2. Perangkat pembelajaran yang keempat, yaitu program semester. Nah, apa itu program semester? Program semester berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester, di mana program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester juga berisikan rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester, dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, serta indikator. Program semester mendukung guru dalam mengajar materi untuk dikuasai oleh peserta didik dalam satu semesternya. Jadi, untuk program semester sendiri sebagai program pendidikan yang berisikan hal yang ingin dilakukan atau dicapai dalam satu semester. Atau dengan kata lain, program semester adalah rancangan yang dibuat agar bisa dilaksanakan pada pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada dalam program semester. Yang pertama yaitu identitas, yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, serta tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian, meliputi yang pertama kompetensi dasar, IPK atau materi, alokasi waktu, serta bulan yang terperinci per minggunya. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu program semester. Yang pertama yaitu kurikulum, yang berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, jumlah alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sebelumnya disesuaikan dengan program tahunan yang telah dirancang. Yang kedua yaitu kemampuan dan perkembangan siswa, di mana dalam merancang program semester mengikuti perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu kondisi sekolah, disesuaikan dengan fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang terakhir yaitu keadaan guru, di mana dalam merancang program semester, guru harus memiliki pengetahuan sehingga program yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Ini adalah contoh dari rancangan program semester, di mana pada program semester ini memiliki komponen pertama yaitu identitas, yang meliputi satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian tahun pelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu format isian yang meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci setiap minggunya. Nah, jadi ketika kita merancang program semester, kita tuliskan terlebih dahulu identitasnya. Kemudian baru format isian. Nah, kompetensi dasar apa yang ingin kita capai pada semester ganjil? Nah, ini untuk semester ganjil. Kita tuliskan kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita tuliskan juga apa indikator yang ingin dicapai pada masing-masing kompetensi dasar. Kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini telah kita dapatkan pada program tahunan. Nah, kita lihat pada program tahunan, untuk kompetensi dasar yang pertama, kita dapatkan 12 jam pelajaran. Maka pada program semester, 12 jam pelajaran ini kita distribusikan kepada minggu efektif. Sebelumnya, kita tunjukkan mana minggu yang efektif dan mana minggu yang tidak efektif, disertai dengan keterangan. Nah, yang
kosong-kosong ini adalah untuk yang minggu efektif. Nah, disinilah kita distribusikan waktunya. 12 jam pelajaran untuk kompetensi dasar yang pertama kita distribusikan 4 jam pelajaran untuk minggu pertama, kemudian 4 jam pelajaran untuk minggu kedua, dan 4 jam pelajaran untuk minggu ketiga. Maka selesailah kompetensi dasar yang pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan ulangan harian dan pengayaan, masing-masingnya 2 jam pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar yang kedua. Kita lihat pada program tahunan adalah 12 jam pelajaran. Maka 12 jam pelajaran ini kita distribusikan kepada minggu efektif. Nah, 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran. Maka telah selesailah kompetensi dasar yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan ulangan harian dan pengayaan yang masing-masingnya adalah 2 jam pelajaran. Nah, setelah itu kita lanjut kepada kompetensi dasar yang ketiga. Kita lihat didapatkan 12 jam pelajaran. 20 jam pelajaran. Nah, 20 jam pelajaran inilah yang kita distribusikan. Nah, 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran. Kemudian minggu selanjutnya 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, kemudian 4 jam pelajaran. Maka telah selesailah untuk kompetensi dasar yang ketiga. Setelah itu dilanjutkan dengan ulangan harian dan pengayaan yang masing-masingnya juga 2 jam pelajaran. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir dari semester 1, 12 jam pelajaran. Nah, 12 jam pelajaran ini kita distribusikan 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, kemudian 4 jam pelajaran. Terakhir, untuk ulangan harian dan pengayaannya 2 jam pelajaran masing-masingnya. Maka telah selesailah kegiatan pembelajaran pada semester 1. Nah, begini juga untuk program semester untuk semester 2. Kita lihat pada program tahunannya. Nah, jumlah alokasi waktu ini kita distribusikan kepada minggu efektif yang ada pada semester genap. Nah, seperti inilah cara merancang dari program semester. Selanjutnya kita akan membahas perangkat pembelajaran yang kelima, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah dengan menggunakan acuan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan ketuntasan peserta didik tersebut dinamakan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal ini adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni dengan menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik tersebut mencapai suatu ketuntasan. Berikutnya adalah komponen-komponen yang ada dalam KKM. Yang pertama yaitu kompleksitas, di mana kompleksitas ini merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator kompetensi dasar maupun standar kompetensi, di mana semakin tinggi tingkat kompleksitas maka semakin kecil skor yang dipakai. Yang kedua yaitu daya dukung. Faktor ini lebih ditujukan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan-kegiatan belajar, di mana sekolah yang memiliki daya dukung yang tinggi, maka skor yang digunakan juga tinggi. Yang ketiga yaitu intake, di mana intake ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa.
Intake bisa didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai oleh siswa pada kelas sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, rentang nilai yang digunakan baik untuk kompleksitas, daya dukung maupun intake dapat teman-teman lihat pada tabel yang telah disediakan di slide. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal setiap SK merupakan rata-rata kompetensi dasar yang terdapat dalam SK. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan. Dan yang terakhir, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Sekian penjelasan tentang perangkat pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.